Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rizkia Cahyani, Safira Ainun Najiha, Sela Febrian Vitasari, dan Sofa Nihayatur Ridho. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Wawasan Nusantara Part 2. Yuk simak terus. Yang pertama, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun, konsepsi wawasan Nusantara juga memandang keluasan wilayah dan juga keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, hal tersebut tentu memberikan atau memunculkan potensi ancaman dan juga memunculkan potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan bangsa tersebut akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika yang selalu berkembang. Dinamika yang berkembang tersebut, misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara. Tantangan wawasan Nusantara tersebut, yang pertama, perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Yang kedua, pemberdayaan rakyat yang optimal. Dan yang ketiga, dunia tanpa batas. Dan yang keempat, era baru kapitalisme. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwasanya sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Untuk itu, esensi wawasan Nusantara yang pertama adalah merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan, kini berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitasnya itu ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan juga kebudayaan. Yang kedua, kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang mencakup satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan nasional. Hal itu dijadikan sebagai landasan visional atau tujuan nasional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya adalah urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya itu merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup,
dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia itu harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara itu merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai satu kesatuan ekonomi. Kalian tahu tidak, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi? Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya antara lain: pertama, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan dalam arti yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.